Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Qiye berdengung, ribuan cahaya terbentuk dan menghasilkan fenomena ledakan foton. Fenomena yang merusak ini berhasil dibendung oleh sinar-sinar tersebut. Namun, riak-riak dan gelombang muncul di ruang bawah tanah. Dunia yang sama sekali baru tampak muncul di tengahnya. Sinar-sinar cahaya yang lebih kecil muncul, tampak seperti roh-roh yang sedang bermain dan menari-nari. Proses ini berlangsung singkat namun tetap luar biasa. Rune juga terwujud di dunia ini dan bersatu membentuk hukum. Rangkaian hukum tersebut kemudian dirangkai menjadi karakter yang menggambarkan Grand Dao tertinggi. Meletus. Puncak terakhir adalah bola cahaya. Semua sinar lainnya menghilang setelahnya. Giok yang sudah dimurnikan juga terkuras energi kekacauannya. Giok kehilangan kilaunya dan menjadi batu yang tidak berharga. Penonton akan terkejut setelah melihat ini. 10.000 Daolord Refined Jade dapat mendukung sekte selama satu generasi atau formasi besar untuk waktu yang lama. Namun, semuanya dihabiskan dalam sekejap mata di ruang bawah tanah ini. Hanya sedikit sekte yang mampu menghabiskan begitu banyak. Bola cahaya itu bersinar terang dan dipenuhi energi spiritual. Energi itu cukup untuk melahirkan 3.000 dunia. Untaian hukum di dalam bola itu berterbangan seperti naga asli. Ningzu berpikir bahwa jika seseorang menghancurkan bola ini ke tanah, seluruh 8 Desoles akan menjadi abu. Bahkan para master teratas akan mati tanpa kuburan. Benda apa ini? Dia merasa kagum sekaligus ngeri dengan kekuatannya. Kunci untuk membuka rahasia. Li Qiye tersenyum dan mengulurkan tangan ke depan. Berdengung, tangannya menjadi cemerlang dengan cahaya dao yang berosilasi. Begitu dia mendekati bola itu, tiba-tiba tekanan di ruang bawah tanah terasa berat. Beban ini tak terukur, Ningzu merasa seolah-olah seluruh benua itu tenggelam. Namun, cahaya di tangan Li Qiye berhasil mempertahankan berat bola itu dan mulai menyusup. Proses ini menyerupai salju yang mencair ke dalam bumi. Tangannya akhirnya mencapai inti bola itu. Ledakan. Dengan demikian, ia langsung dianggap sebagai penyerbu. Makhluk hidup di dalam bola itu mendongak dan melihat telapak tangan raksasa menggapai dunia mereka. Kenyataannya, hal itu tidak jauh dari kenyataan. Hukum dari tangan mulai menyebar ke seluruh bola, memicu kegagalan. Cahaya bola menjadi sangat terang dan berputar tak terkendali. Ningzu ketakutan setengah mati, berpikir bahwa bola itu akan meledak. Ini akan langsung menggambarkan semua makhluk hidup di Eight Desoles. Untungnya, Li Qiye mengencangkan cengkeramannya dan menangkap semua hukum dao bola itu. Mereka berjuang tetapi tidak bisa lepas. Cahayanya sendiri menyala dan memulai proses penyempurnaan. Cahaya kacau dari bola itu perlahan menyusut. Cahaya dan hukumnya menyatu dengan telapak tangan, seolah ingin membekas. Berdengung. Akhirnya, semuanya masuk ke telapak tangan dan menghilang dari pandangan. Apa yang kamu peroleh? Tanyanya. Saat kau memegang kendali bumi, kau juga memegang kendali kekuatan dunia. Dia tersenyum. Lingkaran bumi. Aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Katanya. Bukan apa-apa. Hanya kartu sebagai yang ditinggalkan oleh seseorang. Dia menjelaskan lalu mengangkat tangan yang cerah. Gemuruh, gempa bumi dahsyat terjadi dan dunia mulai berputar. Sang putri yang terkejut merasakan sesuatu menggali dari dalam tanah. Ia segera meninggalkan ruang bawah tanah untuk melihatnya. Benar saja, menara-menara yang terbuat dari batu-batu. Emas dibor dari dalam tanah. Menara-menara itu juga dipenuhi dengan rune-rune misterius. Jika garis dan benteng menyerupai jaring, maka menara akan berada di tengah setiap bagian. Para pelayan dan Ningzu tidak dapat mempercayainya saat menyaksikan menara yang menjulang tinggi. Apa itu? Tanyanya. Tentu saja itu bagus. Li Qiye tersenyum dan menggunakan lingkaran bumi itu lagi. Benteng-benteng tersebut memancarkan sinar melalui garis-garis yang tertanam ke menara-menara. Semua kekuatan ini akhirnya terkumpul di puncak menara. Gemuruh. Sinar cahaya kemudian melesat ke atas dan mendarat di seluruh gunung persenjataan. Jadi ya, Ningzu mulai melihat beberapa petunjuk. Benteng-benteng tersebut berfungsi sebagai sumber dao agung yang mampu memberdayakan. Garis-garis tersebut digunakan untuk menyalurkan kekuatan ini ke puncak menara.
Sedangkan untuk lingkaran bumi, itu adalah alat untuk mengendalikan seluruh dataran. Meskipun demikian, dia tidak tahu alasan mengapa tujuan itu dibentuk seperti ini. Yang lain tentu saja menyadari fenomena ini terjadi di dataran. Banyak sekte mengirim para ahli ke sana untuk mengintai. Sinar itu mengatur matahari yang tak terhitung jumlahnya dan mengejutkan semua orang. Hal ini terutama berlaku bagi mereka yang berada di Armament Mountain. Apa yang sedang terjadi? Para murid tidak tahu apakah ini pertanda baik atau buruk. Akhir-akhir ini, hanya hal-hal buruk yang terjadi pada sekte mereka, hilangnya orang-orang misterius dan gempa bumi di puncak leluhur. Dengan demikian, penerbit besar lainnya membuat mereka merasa tidak nyaman. Orang luar tidak tahu tetapi mereka mengalami masa-masa sulit baru-baru ini. Apa tandanya ini? Gumam yang lain. Sepertinya itu berasal dari dataran Tang, bukankah itu daerah terlantar? Seorang murid yang kuat mengaktifkan penglihatannya. Mungkinkah ada harta karun yang muncul? Seorang teman berspekulasi. Hal ini membuat orang banyak bersemangat. Benar, tanah tandus itu benar-benar memiliki harta karun. Mereka dari armamen tak peduli dengan dataran itu. Siapa yang tahu? Seseorang yang ahli dalam sejarah berkata, klan itu punya orang-orang hebat sebelumnya. Apa maksudmu dengan orang-orang hebat? Seperti penguasa Dao. Aku belum pernah mendengar ada penguasaan Dao dengan nama belakang seperti itu. Yang lain bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak, nenek moyang mereka adalah seorang Taipan, sangat kaya. Jawab murid pertama. Masih tetap saja orang desa, kata yang lain. Anggota dunia terkesan tidak terlalu peduli dengan uang. Kebanyakan hanya peduli dengan kekuasaan dan tinju. Tidak juga, dia menjelaskan, dia istimewa dan menciptakan metode yang disebut manifold, itu ajaib. Ditambah lagi, dia cukup kaya untuk menonjol di seluruh Eight Souls. Kalau begitu, mungkin dia benar-benar meninggalkan harta karun. Orang lain berspekulasi. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Ayo kita periksa. Kelompok itu ingin pergi ke dataran. Namun, seorang pria ragu-ragu dan berkata, saya rasa kita tidak bisa keluar sekarang. Para tetua tidak mengizinkan kita meninggalkan pos kita. Saya tidak mengerti, kami bahkan tidak panik seperti ini saat orang-orang menghilang, kata temannya. Mereka mulai membicarakan masalah itu secara pribadi. Hilangnya mereka awalnya membuat mereka takut, namun semua korban kembali setelah kehilangan harta benda mereka. Ini bukan masalah besar dan tidak membunuh semangat sekte tersebut. Namun, sesuatu yang lain terjadi baru-baru ini. Aturannya menjadi ketat dan banyak garis pertahanan yang dibangun. Para pengikut tidak mengizinkan bepergian dengan bebas. Karena perintah datang dari atas, mereka tidak berani mengambil keputusan. Kepala tetua, salah satu tetua terkuat di sini, juga menatap datar itu. Apa yang terjadi di sana? Dia merasa heran. Kami belum mendengar adanya keanehan akhir-akhir ini. Seorang murid di sebelahnya melaporkan. Tanyakan pada Tang, lihat apa yang terjadi. Perintahnya, Armament Mountain mengizinkan sekte-sekte dalam memintanya untuk menangani masalah internal mereka sendiri. Tetua juga mengikuti aturan ini. Murid itu pergi untuk mengumpulkan informasi dan kembali untuk melaporkan, Penatua, dataran ini sekarang memiliki tuan baru. Para anggota Tang juga akan pergi. Tuan baru, siapa yang memecahkannya? Dia sedikit mengernyit, bertanya-tanya siapa yang akan membeli sebidang tanah jelek itu. Seorang pria bernama Li Qiye, semua orang mengatakan bahwa dia adalah orang terkaya di dunia. Murid itu memiliki ekspresi aneh. Li Qiye, bocah nakal yang memenangkan warisan terkemuka. Dia mengerutkan kening lagi. Ya, jawab murid itu. Dia dari sekte mana? Tanyanya. Saya tidak yakin, tapi dia jelas bukan salah satu dari kita. Jawab murid itu. Dia datang untuk membeli tanah di bawah kita. Katanya, sekte itu tidak pernah peduli kepada siapa Tang yang menjual tanah itu sebelumnya. Namun, mereka berpikir bahwa karena tanah itu begitu dekat dengan sekte mereka, tidak ada orang luar yang akan mengeluarkan biaya. Jadi, dia punya refleksi buruk tentang bocah yang tak dikenal ini. Kudengar kakak pertama mencoba menghentikan, tetapi ketua klan Tang mempertahankannya. Orang Li Qiye itu membayar 100 juta, dia tidak mampu membayarnya. Murid ini memiliki akses ke informasi baru. Mencoba ketahanan dengan uang kotor di sini. Dia menampilkannya. Rupanya Li Qiye, seorang kaya baru, mencoba memprovokasi sekte mereka dengan memamerkan kekayaannya.
Beritahu kakak pertamamu untuk bertanggung jawab dan menyelesaikan masalah ini. Perintahnya dengan nada serius. Saya mengerti, tapi, Li Qiye tidak berada di bawah mikrofon kami. Murid itu membungkuk dan ragu-ragu. Dia sekarang berada di wilayah kita dan harus patuh. Dia berhenti sebentar sebelum melanjutkan, tidak masalah seberapa kaya dia. Jika dia seekor naga, dia akan membekukanku, seekor harimau. Lebih baik dia berjongkok. Jika tidak, aku akan memberi pelajaran. Baiklah, murid itu berkata sebelum merenungkan sejenak, bolehkah kami melaporkan ini kepada Master Sekte? Tidak perlu, dia punya hal yang lebih penting untuk diurus sehingga dia menjamin terjamin. Laporkan saja padaku. Dia memegang tangannya. Murid itu menurut. Namun, dia merasa aneh karena guru sekte mereka sudah lama tidak muncul untuk menjalankan tugas administratif. Sebelumnya, guru sekte mereka selalu bekerja keras dan tidak pernah bermalas-malasan. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Anggota sekte lainnya juga memiliki sentimen yang sama. Kejadian yang berulang di wilayah ini tidak luput dari perhatian penduduknya. Dengan demikian, tidak butuh waktu lama sebelum banyak ahli muncul di dataran Tang. Beberapa orang yang mengenalnya menjadi terkejut melihat perubahannya. Dulu, dataran tandus ini terbengkalai. Kini, mereka melihat benteng-benteng dan menara-menara tinggi serta garis-garis rune. Benteng-benteng itu bersinar terang dan mengirimkan energi mereka melalui garis-garis itu untuk mencapai menara-menara. Proyek yang menakjubkan ini tidak mungkin selesai dalam 1 atau 2 hari. Namun, proyek ini benar-benar muncul dalam semalam. Tanah itu sendiri masih tampak sedih dan gersang dengan rumput yang tergeletak. Meskipun demikian, tanda-tanda kehidupan baru dapat terlihat seolah-olah telah bangkit. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dari mana semua menara ini berasal? Seorang penduduk setempat terkejut. Apa yang sedang dilakukan Tang? Seorang murid dari sekte terdekat bertanya. Dataran itu bukan milik mereka lagi. Orang yang dikenal sebagai orang terkaya di dunia, Li Qiye, telah membayar. Seorang penonton yang berpengetahuan luas mengungkapkan. Semua orang mengetahui siapa saja orang terkaya di dunia saat ini dan menganggap hal ini mengejutkan. Apa yang ingin dilakukan orang itu? Dia akan melakukan segala cara. Seseorang bertanya-tanya tentang rencana keinginan Li Qiye. Saya rasa ada harta karun yang akan keluar. Seorang anggota presentasi memberitahu semua orang, entah sengaja atau tidak. Harta karun di sini. Yang lain belum pernah mendengar tentang ini pada awalnya karena kondisi dataran tersebut. Saya mendengarkan dari Armament Mountain. Apakah kamu tidak tahu tentang sejarah leluhur Tang? Dia sama seperti Li Qiye, sangat kaya. Tapi yang terpenting adalah dia adalah pencipta metode Moniaifol. Kultivator pertama menanggapi. Orang-orang saling memandang dan menganggap ini masuk akal. Nenek moyang ini dulunya terkenal dan punya kisah-kisah ajaib tentangnya. Mungkin ada harta karun luar biasa yang tersembunyi di sini. Kita harus pergi melihatnya sekarang juga. Awalnya, kebanyakan dari mereka hanya ingin mengamati, tetapi sekarang, mereka semua sudah kehilangan kesabaran. Lagi pula, siapakah yang ingin melewatkan keluarnya harta karun tertinggi? Sayangnya, seseorang menghentikan mereka sebelum mereka bisa masuk. Dataran itu milik pribadi, tidak boleh ada yang masuk tanpa izin. Orang ini menyatakan, Putri Ningzu. Kebanyakan orang tidak menduga hal ini, tetapi beberapa orang tahu bahwa dia telah menjadi pembantu Li Qiye. Oleh karena itu, Li Qiye mulai menyebarkan pesan itu secara diam-diam. Tuan-tuan, silakan pergi, katanya. Para pembudidaya ini datang untuk mendapatkan harta karun dan tidak ingin menyerah begitu saja. Putri, kudengar ada harta karun di sini, benarkah? Seseorang menguji udara itu. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Dia menyangkal. Itu saja belum cukup. Yang lain bertanya, Gunung Persenjataan berkata bahwa leluhur Tang meninggalkan harta karun yang sangat dalam di negeri ini. Tidak benar, dia memotongnya. Putri, jangan berkomentar tidak masuk akal. Jika tidak ada harta karun, maka tidak apa-apa bagi kami untuk melihatnya. Tanya yang lain. Seperti yang sudah saya katakan, ini adalah milik pribadi jadi tidak boleh ada yang masuk tanpa izin, tegasnya. Saya tidak setuju. Sang tetangga membalas, dataran itu masih berada di bawah persetujuan Armament Mountain dan mereka tidak pernah mengatakan apapun tentang pelarangan masuk. Saya rasa apa yang Anda lakukan tidak pantas. Uang memang menggiurkan,
apalagi potensi perbendaharaan. Meski tak seorang pun melihatnya, rumor-rumor itu sudah tak terkendali. Mereka lebih suka mempercayainya dibandingkan sebaliknya. Bangsawan muda kita tidak berada di bawah pengakuan gunung persenjataan. Ningzu tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Yang mulia, semua orang di wilayah ini berada di bawah persetujuan Armament Mountain, tidak kecuali. Apakah Anda mencoba memberontak? Seseorang berteriak keras. Bagaimana jika aku tidak keberatan dengan musuh lainnya? Sebuah suara yang tenang menjawab, bukan Ningzu. Itu Li Qiye. Banyak orang yang mengikuti arah suara itu dan mengenalinya. Yang terkaya di dunia, yang lain di sana sambil merasa iri. Di mata mereka, dia hanyalah seseorang yang beruntung dan memperoleh warisan terkemuka. Hidup sama sekali tidak adil. Li Qiye, jaga ucapanmu. Seorang anggota Armament Mountain melangkah maju, apakah kamu menantang kami? Kami mungkin bukan yang terkuat, tapi kami tidak pernah takut pada siapapun. Begitu juga denganku. Li Qiye menyela murid ini, mengapa aku harus memberikan wajah ke gunung persenjataan? Beberapa orang tersenyum kecut dan ketidakpastian kepala. Mereka pernah melihat kemarahan Li Qiye sebelumnya ketika dia tidak peduli dengan kerajaan pedang Kaisar Laut. Gunung persenjataan tidak kecuali. Bahkan, dia menjadikan calon ratu kerajaan sebagai pembantunya. Dia jelas tidak keberatan memiliki musuh lain. Perbendaharaan dataran itu dulunya milik Tang, mereka sudah tidak ada di sini lagi jadi harta itu bisa diambil alih. Apakah kalian mencoba memonopolinya? Teriakan seorang ahli. Dia berbicara dengan penuh keyakinan, seolah-olah memang ada perbendaharaan harta karun di sini. Tidak, seluruh dataran ini milikku. Begitu juga dengan batu acak atau harta karun. Li Qiye mendengus. Lihat, dia ingin memonopoli kas negara. Seorang anggota berkumpul lainnya mengipasi api. Kau sudah mendapatkan warisan terkemuka, sekarang kau juga menginginkan harta karun ini. Keserakahanmu tak terbatas, kamu menghabiskan terlalu banyak sumber daya. Yang lain ikut bergabung. Ya, aku sudah mendengar semua ini sebelumnya. Pergilah jika kau tidak punya hal lain untuk dikatakan, jangan ganggu aku lagi. Kata Li Qiye. Li Qiye, jangan pernah berpikir untuk memonopolinya, itu milik orang yang berhak. Hal ini tidak menghentikan orang lain untuk berteriak. Ya, kita harus mencarinya sekarang juga. Akhirnya, bayangan menjadi panas dan berputar. Mereka bekerja sama dan mencoba masuk. Li Qiye sambil tersenyum memperhatikan para penyusup yang mencoba masuk, aku sudah mengatakan bagianku jadi jika kalian semua menyetujui masuk tanpa izin, jangan salahkan aku karena diamkan kejam. Para penyerbu itu tiba-tiba berhenti dengan ekspresi berubah, jelas mencerminkan keraguan. Siapa yang coba dia takuti? Kami di sini hanya untuk mengamati perubahan di dataran itu demi menghindari potensi bencana bagi semua orang di wilayah itu. Teriakan seorang anggota kerumunan. Benar sekali, ini juga wilayah Armament Mountain, aku bertanggung jawab untuk mengamati keanehan apapun. Apa kau punya sesuatu yang disembunyikan? Seorang anggota Armament berteriak. Siapa yang tahu apakah dia dihasut oleh banyak orang atau apakah itu pikirannya sendiri? Oleh karena itu, para penyusup menjadi berani setelah mendengarkan mereka. Ya, ini tentang keselamatan wilayah ini. Sekte-sekte terdekat punya tanggung jawab untuk melakukan sesuatu. Seorang ahli berteriak, silakan berikan alasan apapun yang kau mau, karena aku sama sekali tidak keberatan membunuh siapapun yang melewati batas. Li Qiye terkekeh lagi, kita hidup di ujung tanduk, kau tidak akan membuat siapapun takut. Ditambah lagi, kita punya keuntungan jumlah di sini sementara kau sendirian. Ayo, kita berangkat. Yang lain menghasut. Begitu saja, beberapa kekhawatiran kuat terus bergerak maju. Lihatlah berapa banyak dari kita yang ada di sini. Pasti ada alasan mengapa dia tidak mengizinkan kita masuk. Ini tentang kesejahteraan semua orang di Armament Mountain. Seorang ahli menyatakan, ini adalah tanggung jawab dan tugas kita. Teriakan yang lain. Banyak yang mengira bahwa harta karun besar pasti telah muncul. Penolakan Li Qiye untuk membiarkan mereka masuk hanya menegaskan hal ini. Dia tidak bisa menghentikan kita. Ahli belasan membentuk koloni untuk menerobos. Klang, klak, klak. Mereka menghunus senjata mereka, pedang, pagoda, busur. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menghalangi jalan kami. Salah satu dari mereka menyatakan dengan nada membunuh dan melepaskan energinya.
Niat mereka jelas, membunuh Li Qiye karena mencoba menghentikan mereka. Baiklah, kalau begitu jangan berpikir untuk meninggalkan tempat ini. Li Qiye menawarkan dan mengangkat tangannya. Tangannya menjadi terang karena lingkaran bumi muncul dalam genggamannya. Benteng dan menara beresonansi dengan putaran tersebut dan aktif. Serang, para ahli tidak membuang waktu dan juga bersiap untuk bertempur. Kau sedang mencari kematian, kata Li Qiye. Ledakan. Cahaya dari menara berkumpul di belakang Li Qiye, tampak seperti burung merak yang merentangkan ekornya. Tangannya menjadi lebih terang saat ia melepaskan denyutan kuat ke arah musuh. Apa? Para penyerang melihat ini tetapi sudah terlambat untuk kembali. Mereka mengangkat senjata mereka, menghasilkan tontonan berwarna-warni. Pedang dan pagoda berterbangan di udara. Sayang, usaha mereka sia-sia. Penghancuran denyut nadi itu tak dapat dihentikan dan menghancurkan seluruh perlindungan. Ah! Mereka menjerit kesakitan saat tubuh mereka hancur berkeping-keping sebelum akhirnya hancur total. Suasana langsung hening. Para penyusup yang ragu-ragu itu merasa ngeri. Sial! Beberapa orang bereaksi cepat dan langsung berlari keluar dari lapangan dengan wajah pucat. Tidak ada yang menyangka Li Qiye akan menepati janjinya dengan tegas. Bagaimanapun, dia sendirian melawan massa. Rasa dingin dan keringat membasahi punggung mereka. Mereka pikir mereka beruntung karena tidak terburu-buru seperti kelompok pertama. Ada momentum besar yang dibangun di dataran itu. Seseorang dari generasi sebelumnya segera menyadari apa yang sedang terjadi. Li Qiye memiliki kendali atas momentum ini selama dia ada di sana. Seorang rekan melihat sekeliling dan berkata, "Apa tujuannya?" Tanya orang lain. "Mungkin harta karun itu nyata." Dia menggunakan momentum itu untuk menghentikan orang lain yang datang. Seorang yang melibatkan tua berspekulasi. "Li, bagaimana, beraninya kau?" Seorang anggota persenjataan menjadi tenang dan berteriak, "Kau berani membunuh anggota persenjataan, kami tidak akan membiarkan ini berlalu." Ledakan. Li Qiye mengirimkan denyutan lain dan mengubahnya menjadi seonggok daging sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya. "Aku akan mengampuni nyawamu." Dia menunjuk ke arah seorang yang selamat dan berkata, "Katakan pada armamen bahwa hanya musuh yang menanti mereka yang berani sombong di hadapanku." Aku akan." Korban yang ketakutan itu langsung melarikan diri kembali ke armamen Mountain. "Ada lagi." Dia lalu tersenyum ke arah kerumunan. Mereka semua menampilkan ekspresi yang aneh. Meskipun mereka mengira ada harta karun, tidak ada yang ingin menjadi yang pertama masuk dan mati. Oh, suara klakson menggema seperti raungan naga dan harimau. Banjir baja dengan cepat dikumpulkan oleh armamen Mountain, disertai dengan niat pertempuran yang menakjubkan. Tanduk gunung persenjataan. Bangjo sekte di sekitar menjadi terkejut. Oh, armamen Mountain sepertinya memanggil para pengikutnya. Apakah perang akan dimulai? Para pemimpin dan tetua sekte bertanya-tanya karena suara trompet tidak berhenti. Apapun alasannya, mereka semua tahu bahwa suatu peristiwa besar sedang terjadi. Meskipun demikian, tidak ada musuh dari luar, setidaknya menurut pengetahuan mereka. Saya mendengar Li Qiye membunuh beberapa anggota mereka, tidak butuh waktu lama sebelum pesan ini mencapai mayoritas. Orang terkaya, seorang master sekte menjadi terkejut setelah menerima berita ini. Bukankah mereka berlebihan dengan tanggapan ini? Seorang master sekte lain berkumpul. Konflik terjadi secara berkala dan kematian bukanlah hal yang jarang terjadi. Armamen Mountain memiliki banyak pengikut sehingga kehilangan beberapa orang tidak berarti harus memulai perang. Tidak, Li Qiye membeli tanah milik Tang dan berpikir ada harta karun di sana. Dia salah mengotak-atik sarang lebah. Seseorang mengumpulkan informasi dengan cepat dan menemukan logika. Apakah dia ingin membangun sebuah sekte? Seorang tokoh besar bertanya-tanya. Orang terkaya di dunia tentu saja dapat membeli pengaruh dan tenaga kerja. Hal ini dapat berdampak negatif pada armamen Mountain dan mengurangi otoritasnya. Oleh karena itu, armamen Mountain tidak bisa hanya duduk diam dan menonton. Ini sebelum menyebutkan potensi harta karun. Sementara itu, mereka yang berada tepat di luar dataran itu sama terkejutnya seperti orang lain setelah mendengar bunyi klakson. Apakah mereka datang untuk melawan Li Qiye? Seseorang menarik napas dalam-dalam. Mereka mungkin datang untuk mengambil kembali tanah itu, tidak boleh membiarkan orang lain tidur di tempat tidur mereka. Seorang jagoan melihat segala sesuatunya dengan jelas. Yang lain setuju dengan ini.
Pertama, datarannya terlalu dekat dengan gunung persenjataan. Mereka tidak menyukai orang luar yang bertanggung jawab begitu dekat dengan tanah mereka. Selain itu, orang luar ini juga membunuh anggota mereka. Gemuruh. Badai debu mini terbentuk di Cakrawala, akibat kemacetan dan kereta. Spanduk berkibar di udara dan membuat tontonan bergetar. Sepertinya armamen Mountain tidak akan tinggal diam menghadapi Li Qiye. Ini akan menjadi serius. Seorang penonton yang berdiri di luar lapangan berkomentar. Di atas kelas ada murid-murid persenjataan. Mereka memiliki energi kekacauan dan vitalitas yang mengesankan. Semua memiliki ekspresi tegas. Terlebih lagi, mereka sama sekali tidak menahan aura mereka. Dengan demikian, gelombang yang seperti banjir ini tampak ingin menenggelamkan daratan itu. Pangeran Berlengan Delapan secara pribadi memimpin kavaleri ini. Ia mengenakan lambang dan baju besi lengkap. Masing-masing tangannya memegang harta karun yang menakjubkan, pagoda, kuali. Cincin energi yang berasal darinya dapat menopang langit itu sendiri. Penonton tidak dapat menahan diri agar tidak terkesan dengan kehadirannya yang mengagumkan. Pangeran datang sendiri. Yang lain merasa terkejut. Bukan hanya itu, dia membawa terlambat harta karun untuk hukum jasa yang terkenal. Pertarungan hebat tak terelakkan. Seorang ahli yang lebih tua mengamati lebih dekat dan berkata, 8 harta karun membelah langit adalah teknik terbaik yang diciptakan oleh Dewa Keradao. Sang pangeran telah menyiapkannya sebelum pertarungan dimulai. Ia tampak bertekad untuk mengalahkan lawannya. Li Qiye, keluarlah dan menyerahlah. Teriakan sang pangeran dengan gaya mendominasi. Itulah alasannya dia menjadi salah satu dari 4 pahlawan senjata, gunung persenjataan akan makmur begitu dia mengambil alih. Kata orang lain. Tidak ada pemuda yang dapat menandinginya saat ini, dia pasti akan menjadi master sekte berikutnya, kata yang lain. Sekte-sekte di sekitarnya menyetujui Pangeran Berlengan Delapan, menginginkannya menjadi pemimpin gunung persenjataan berikutnya. Mengapa ada lalat yang berdengung di pagi hari seperti ini? Li Qiye dengan malas menjawab tantangan itu. Dia berjalan keluar dari halaman, seolah-olah baru bangun. Matanya masih menyeringai saat dia menatap situasi di depannya. Dia sama sekali tidak peduli dengan pasukan elit yang dipimpin oleh Pangeran Berlengan Delapan. Para anggota tentara itu marah. Mereka belum pernah mengalami penghinaan seperti ini di wilayah mereka sebelumnya. Saya menuntut penjelasan atas pembunuhan yang kalian lakukan. Sang pangeran sangat marah seperti yang lainnya. Ia mengira Li Qiye akan ketakutan, namun yang terjadi justru sebaliknya. Penghinaan semacam itu merupakan tantangan nyata terhadap otoritas armamen Mountain, sesuatu yang tidak dapat dimaafkan. Seperti yang sudah kukatakan, pelanggar akan dibunuh. Kenapa harus terkejut begitu? Li Qiye menjawab, kau, seluruh pasukan memelotot ke arah Li Qiye, ingin mencabik-cabiknya. Para anggota pasukan yang menganggap sikap arogan Li Qiye tidak dapat dimaafkan. Ini hampir sama dengan dia yang menyatakan perang terhadap armamen Mountain. Namun, mereka yang pernah melihatnya sebelumnya tidak terlalu mempermasalahkannya. Dia pernah merasakan seperti ini terhadap kerajaan pedang laut sebelumnya. Pangeran itu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum melorot ke arah Li Qiye, apakah kamu tahu akibat dari kejahatanmu? Tidak tahu dan tidak peduli. Li Qiye mengulurkan tangannya dan tersenyum, tapi, aku akan dengan baik hati mengingatkanmu tentang konsekuensi jika masuk tanpa izin ke sini. Para penonton mengira Li Qiye tidak menginginkan situasi yang nyaman. Apakah dia tidak keberatan melawan armamen Mountain? Seseorang dari sekte lain yang berkumpul. Apapun itu, ini akan menjadi tontonan yang menyenangkan bagi kita, orang terkaya di dunia melawan armamen Mountain. Yang lain tidak sabar. Yah, ini wilayah armamen Mountain, apakah uang itu berguna? Ucapan yang lain dengan dingin. Kerumunan yang bersemangat itu menyulitkan sang pangeran. Ia memimpin pasukan ini ke sini untuk menuntut pertanggungjawaban atas murid-murid mereka yang telah meninggal, selain untuk merebut kembali prestise mereka. Saat ini, Li Qiye menolak untuk menunjukkan mukanya di depan publik, sehingga membuatnya menghadapi pilihan yang sulit. Jika dia tidak memberi pelajaran pada Li Qiye, itu akan merusak reputasinya dan sektenya. Bagaimana dia bisa memimpin armamen Mountain jika dia gagal mengurus satu orang? Yang mulia, tidak perlu membuang-buang napas pada orang seperti dia, mari kita beri dia pelajaran. Seorang anggota persenjataan berteriak, baik, Yang Mulia, katakan saja dan kami akan menangkapnya.
Sebagian besar anggota armamen Mountain di sini berasal dari kerajaan kera dewa. Mereka tidak menghargai sikap Li Qiye terhadap pangeran mereka. Pangeran yang marah itu melontarkan diri ke arah Li Qiye dan mengancam, dataran ini mungkin milikmu, tetapi masih di bawah menjual kami. Oleh karena itu, kami memiliki kewenangan untuk mengaturnya. Sikap keras kepalamu sama saja dengan bunuh diri. Dataran itu tidak ada secara keseluruhan dengan gunung persenjataan, itu milikku sekarang. Baiklah, kembalilah karena aku akan bermaksud baik dan tidak akan menyalahkanmu atas ketidaktahuanmu. Berhentilah mengganggu ketenanganku atau aku akan membunuh kalian semua. Jawab Li Qiye. Li, berhentilah berpikir bodoh. Serahkan dokumen itu dan minta maaf sekarang juga sebelum terlambat. Teriakan sang pangeran dengan marah. Pangeran lebih suka mempercayai keberadaan perbendaharaan daripada sebaliknya. Membawanya kembali berarti bermain aman karena perubahan mendadak di sini. Jika mereka menemukan sesuatu, itu akan menjadi sumbangan besar bagi sekte tersebut. Akhirnya kau menampilkan ekormu. Li Qiye tersenyum, semua ini hanya untuk mengambil kembali dataran itu, tidak apa-apa, aku orang yang murah hati. Bayar aku 10 miliar dan kau bisa mendapatkannya kembali. Kerumunan orang saling bertukar pandang setelah mendengar tuntutan itu. Sebaiknya kau mengamuk kami. Sang pangeran gemetar karena marah. Li Qiye menawar seharga 100 juta dan sekarang, dia menginginkan 10 miliar untuk itu. Ini hanya urusan bisnis. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh, lagi pula, aku juga tidak meminta giok Dao Lord, ini hanya jumlah yang sangat kecil. Menyebalkan sekali rindu dengan rakyat jelata yang malang. Berhentilah melamun dan buang-buang waktuku. Cari tahulah posisimu. Para anggota armamen hampir muntah darah dan menggigit gigi setelah mendengar ini. Sekte mereka terkenal karena kekuatan dan sumber dayanya. Mereka bangga memiliki semua keuntungan karena menjadi bagian dari sekte ini. Oleh karena itu, mereka tidak suka disebut rakyat miskin. Beberapa penonton yang netral, hanya Li Qiye yang menganggap 10 miliar, meskipun bukan tingkat penguasaan Dao, sebagai jumlah yang kecil. Sayangnya, ia memiliki kekayaan untuk mendukungnya. Li, kurasa kau menginginkannya dengan cara yang sulit. Jangan salahkan kami karena memotong-motongmu, kata sang pangeran dengan dingin. Tidak, itu menunjukkan terlalu banyak belas kasihan terhadap sampah seperti dia. Sebuah suara yang tenang menyela. Orang-orang menoleh dan melihat dua pemuda berjalan bersama. Keduanya memiliki aura yang mengesankan. Salah satunya adalah karakter yang dikenal, Pangeran Penembak Bintang yang diberi pelajaran oleh Li Qiye belum lama ini. Yang satunya juga merupakan anggota Kerajaan Pedang Kaisar Laut. Ia mengenakan jubah mahal dan tampak sangat bersemangat. Energi pedang di sekelilingnya meskipun tidak ada pedang fisik yang terlihat. Hanya sinar tajam ini saja yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Bangsawan 100 pedang. Seseorang yang memiliki gelarnya. Dia sebenarnya berasal dari Kerajaan Pedang Kaisar Laut sementara Pangeran Penembak Bintang hanyalah seorang anggota anak sungai. Meskipun demikian, Star Shooter Prince masih dianggap sebagai bagian dari cabang utama seperti 100 Blade Noble. Hanya saja, bangsawan memiliki lebih banyak keuntungan dan status yang lebih tinggi dari pangeran. Misalnya, dia adalah murid langsung seorang tetua di sana yang juga menguasai hukum jasa penguasa Dao, seni pedang pembalikan. Keajaiban pedang lainnya, kata orang lain, ada 3 anggota dari 10 ahli pedang dan 1 pahlawan senjata yang hadir. Ini adalah pertemuan yang mengesankan dan langka di dataran itu. Kerajaan Pedang Kaisar Laut juga tidak bisa melepaskannya. Gumam yang lain, semua orang tahu tentang perseteruan antara Li Qiye dan Kaisar Laut. Pangeran Penembak Bintang yang membuat masalah adalah satu hal. Namun, kehadiran bangsawan 100 pedang memiliki makna yang sangat penting. Yang pertama tidak dapat mewakili Kaisar Laut sementara bangsawan muda dapat mewakilinya karena latar belakang. Setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menyingkirkan para penjahat. Pangeran Penembak Bintang memelotot ke arah Li Qiye dan menyatakan, sejak Pangeran Penembak Bintang tiba di sini, dia tidak pernah menyembunyikan niat membunuh Li Qiye. Perseteruan mereka telah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan. Oh, lupa rasa sakitnya setelah bekas lukanya hilang. Li Qiye berkata, sepertinya pukulan sebelumnya tidak cukup. Kerajaanmu pasti punya beberapa salep yang sangat bagus untuk menyembuhkanmu dengan cepat, tapi tidak apa-apa, aku akan memukulmu lagi dan melihat apakah salepnya akan bekerja untuk kedua kalinya.
Li Qiye kembali menaburkan garam pada luka sang pangeran di depan umum. Dia jelas belum melupakan penghinaan terakhir kali sehingga hal ini hanya menambah kemarahannya. Li, hari ini adalah hari terakhirmu. Serunya sambil mencuitkan giginya, bahkan seorang abadi pun tidak akan bisa menyelamatkanmu dariku. Siapa yang akan membunuhku? Kau. Li Qiye tampak geli. Kau akan segera mengetahuinya. Dia meniup terompet perang. Gemuruh. Kavaleri lain tiba-tiba muncul di cakrawala dan terbang tinggi seperti naga baja. Pawai mereka mengeluarkan ledakan keras yang mengintimidasi kepadatan. Para anggota yang berlumuran baja siap berdarah. Kavaleri kerajaan-kerajaan penembak bintang. Banyak yang menarik napas dalam-dalam setelah melihat ini. Pangeran penembak bintang jelas sudah siap kali ini. Ia menangkupkannya ke arah pangeran berlengan 8 dan berkata, aku di sini untuk menikmatinya, mengemudi. Kita akan menyingkirkan penjahat ini bersama-sama. Sebenarnya tidak pantas bagi pasukan lain untuk muncul tanpa pemberitahuan di wilayah sekte lain. Namun Pangeran Penembak Bintang menyatakan, niatnya yang membuatnya dapat diterima. Terima kasih atas bantuanmu. Pangeran berlengan 8 itu nyaman. Dua pasukan terpisah menunggu di luar dataran, pemandangan yang benar-benar luar biasa. Mereka mengelilingi daerah itu dan menangkap Li Qiye seperti kura-kura dalam toples. Li Qiye mungkin tidak akan lolos kali ini. Banyak yang tidak optimis tentang peluang Li Qiye karena dia menghadapi 3 jenius dan 2 kekuatan. Li, kesalahanmu tidak bisa dimaafkan. Bangsawan 100 Pedang berkata, serahkan dataran itu dan serahkan dirimu kepada Kaisar Laut dan persenjataan sekarang juga dan kami mungkin akan mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu. Bangsawan 100 Pedang yang memiliki status tertinggi di sini berbicara dengan percaya diri dan keyakinan. Yang lain terdengar setelah mendengar dan yakin bahwa dialah yang terkuat di antara ketiganya. Wah, keren sekali. Seseorang berpegangan tangan dan tertawa keras, itulah murid Kaisar Laut, sangat menginspirasi dan menakutkan. Sarkasme itu cukup kentara. Banyak orang bertanya-tanya siapa yang cukup berani untuk meminta kerajaan. Mereka melihat seorang pemuda mengenakan jubah agak kotor dengan labu anggur tergantung di pinggang, jelas seorang pencinta alkohol. Meski begitu, wajahnya yang tajam dan cerah mirip dengan temperamennya yang tak terkendali. Dong Ling, banyak orang yang mengenalinya meskipun ia kurang terkenal dibandingkan dengan kelompok bangsawan 100 pedang. Ahli pedang lainnya, mereka terkejut melihatnya di sini. Tanggal berapa sekarang? Kenapa banyak sekali orang di sini? Komentar yang lain, biasanya, tidak mudah melihat keajaiban ini, tetapi hari ini satu demi satu muncul. Saudara Dongling, kamu ingin mengarungi air keruh ini. Bangsawan 100 Pedang mengerutkan kening. Aku hanya sedikit kesal dengan apa yang kulihat, itu saja. Ditambah lagi, bangsawan muda Li tidak membutuhkan bantuanku, tetapi jika kau ingin bertarung, aku akan menghiburmu. Dongling tersenyum. Tanggapan langsungnya mendorong banyak orang untuk berpikir. Orang ini berani sekali, aku tidak percaya dia menyebut kerajaan pedang Kaisar Laut. Bisik seorang yang cerdas. Dia salah satu dari 10 orang itu karena suatu alasan. Yang lain menanggapi, dia memenuhi syarat untuk melawan bangsawan 100 pedang. Hari lain, bangsawan 100 pedang menjawab dengan dingin. Dongling kemudian tersenyum pada Li Qiye dan bertanya, Tuan Muda, apakah Anda memerlukan bantuan saya? Saya mendengar bahwa Anda baru saja menghasilkan banyak uang, jadi saya tidak diizinkan diberi hadiah beberapa koin untuk membeli lebih banyak anggur. Saya bisa menjadi pesuruh Anda. Jangan terburu-buru, nanti kamu punya kesempatan. Jawab Li Qiye. Dongling mengangkat bahu lalu berkata pada ketiganya, sepertinya aku tidak punya tempat di sini, tidak apa-apa, lanjutkan saja, aku akan menikmati pertunjukannya. Dia kemudian pindah ke samping, tampak cukup terhibur. Sorotan kembali ke Li Qiye dan ketiganya. Li Qiye, ini peringatan terakhirmu. Bangsawan 100 Pedang melorot ke arah Li Qiye. Cukup, pergilah sekarang dan selamatkan nyawa kalian. Kalau tidak, datanglah lebih cepat karena tidur siangku akan segera tiba. Li Qiye menguap dan berkata. Yang ketiganya sangat marah karena mereka belum pernah diperlakukan seperti ini sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang bisa menoleransi sikap tidak hormat seperti itu, kecuali kura-kura yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Dongling tertawa dan berteriak. Hal ini membuat yang ketiga semakin marah tetapi mereka tidak punya waktu untuk menghadapinya saat ini. Li,
keluarlah dan lawan kami. Teriakan Pangeran Starshooter. Itu tidak akan terjadi. Li Qiye menepis seolah-olah dia sedang berusaha mengusir seekor lalat. Aku sudah muak dengan ini. Datanglah dengan pasukanmu atau pergi saja. Tuan muda, kami akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Pasukan kedua memintanya marah dan memohon untuk bertarung. Karena kamu begitu percaya diri, aku yakin kamu tidak akan setuju menghadapi kami semua. Bangsawan 100 pedang berkata dengan tenang. Ya, sebanyak yang kamu mau. Li Qiye memberi isyarat provokatif. Yang lain saling memandang sebelum mengangguk. Prajurit, bersiap-siaplah, kita akan merebut kembali dataran ini. Perintah Pangeran Berlengan 8. Kita mulai. Waktunya melenyapkan musuh. Teriakan Pangeran Starshooter. Dentang logam bergema di seluruh wilayah saat para anggota pasukan menghunus senjata mereka. Suasana menjadi tegang dan penonton menyaksikan dengan napas tertahan. Mata bangsawan 100 pedang berkilat mengancam saat dia berbicara, kami tidak dapat mengambil keuntungan darimu karena kamu bersedia berpartisipasi melawan kami semua, bangsawan muda Li. Mari kita lihat apa yang dapat kamu lakukan. Setelah mengatakan itu, dia menamparkan nepuk punggungnya. Klang, sebuah kotak terbuka dan pedang-pedang suci yang tak terhitung jumlahnya melayang ke atas. Mereka terjadi di belakangnya seperti hutan. Dia mengangkat kedua tangannya dan bergerak ke arah depannya. Energi pedang yang mengerikan mengamuk di area tersebut, menyebabkan gemetar. Mereka merasakan sakit yang tajam setelah disapu oleh sinar tersebut. Seni pedang pembalikan. Penonton gemetar melihat betapa banyaknya pedang. Penguasa Dao yang belajar pedang memang hebat. Seorang generasi sebelumnya menguji ketajaman yang tak terhentikan. Penguasaan Dao yang unik itu benar-benar menonjol. Seorang leluhur menambahkan, bangsawan 100 pedang sedang melakukan Dao pedang bernama Reversion. Penciptanya adalah penguasa Dao kedua dari Kaisar Laut, Saberland. Dia adalah seorang golem yang memiliki debut Dao hebat dengan pedang, yang hampir tak tertandingi di seluruh negeri. Entah kenapa, dia kemudian beralih dari pedang ke pedang. Dao sepeda justru menjadi fokus untuk kenaikan pangkatnya. Keputusannya mengukuhkan pedang tersebut sebagai senjata utama kerajaan pedang Kaisar Laut untuk masa yang akan datang. Prestasi ini terbilang unik dalam sejarah dan hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Jadi, teknik khusus ini merupakan hal yang luar biasa saat digunakan oleh bangsawan 100 pedang. Energi agung dan ganas yang terlihat di sini memiliki gaya penguasa Dao. Dia membuktikan dirinya layak menjadi anggota 10 keajaiban. Aktifkan. Pangeran Berlengan 8 tidak mau ketinggalan dan meraung. Dia tumbuh menjadi raksasa dalam sekejap mata. Hanya dengan satu hentakannya saja, dia bisa merobohkan gunung atau dalam kasus ini, dataran. Dia merentangkan tangannya dan menunjukkan betapa besarnya tangannya, mampu mengangkat langit dan menekan bumi. 8 harta karun itu menjadi cemerlang, membuat para penonton sulit untuk tetap membuka mata. Kuali itu mengeluarkan api neraka, pagoda itu memiliki cahaya yang lebih terang dari matahari. Langit tertutup oleh harta karunnya. Mereka tampak seperti 8 matahari terbit yang menciptakan dunia baru. 8 harta karun membelah langit. Seorang ahli berteriak dengan takjub. Ini adalah teknik dari penguasaan Dao kedua persenjataan, menggunakan 8 harta sekaligus hingga mencapai potensi maksimalnya. Karena Hundred Blade dan Eight Armed telah menggunakan teknik terbaik mereka, Starshooter tidak ingin ketinggalan. Ia mengarahkan pedangnya ke udara dan memanggil galaksi. Bintang-bintang itu kemudian berubah menjadi pedang saat ia menyalurkan lebih banyak energi ke dalamnya. Mati kau! Pangeran Berlengan 8 adalah orang pertama yang memasuki dataran itu. Setiap langkahnya menyebabkan gempa hebat dan merusak tanah. Tentara persenjataan juga maju dengan kekuatan tsunami. Mati, pedang-pedang yang tak terhitung banyaknya milik bangsawan 100 pedang beterbangan ke arah Li Qiye bagai banjir. Pangeran Penembak Bintang melakukan hal yang sama dan melepaskan hujan pedang ke dataran. Kavaleri kerajaannya mengkhawatirkan tepat di belakang mereka. Gemuruh, pasukan dan teknik-teknik hebat tampaknya bertekad menghancurkan daratan dan Li Qiye. Para penonton gemetar melihat pemandangan mengerikan ini. Mereka sangat kuat, teriakan seorang penonton. Kelompok ini bahkan bisa menghancurkan seluruh sekte, apalagi satu orang. Bagaimana Li Qiye menghentikan mereka? Yang lain bertanya-tanya. Menurutku tidak, dia sendirian melawan beberapa kekuatan besar. Seorang pakar menarik napas dalam-dalam.
Ini bukanlah batas kekuatan sejati sekte tersebut. Meski begitu, itu sudah cukup untuk menghancurkan sekte pada umumnya. Haha, dia minta. Seorang pemuda mencibir sambil mencibir, dia pikir dia bisa menantang keturunan kuno ini hanya karena dia kaya, dia tidak punya kesempatan. Teriakan perang bergelombang dari sisi lain sementara semua mata berkumpul di Li Qiye, tidak ada orang lain yang ingin membantu, bahkan Ning Zhu. Hal ini akhirnya membuat para penonton tercengang. Apakah dia benar-benar ingin menghadapi pasukan ini sendirian? Tanya salah satu dari mereka, tidak ada yang yakin dengan kemenangannya. Kau sudah menentukan pilihanmu, jadilah itu. Li Qiye tersenyum dan mengangkat tangannya. Lingkaran bumi kembali bersinar. Sinar dan kabut tebal tiba-tiba muncul di seluruh dataran. Hati-hati, ini mungkin formasi labirin. Teriakan bangsawan 100 pedang. Peringatan 100 pedang mulia datang terlambat. Mereka semua telah memasuki dataran pada titik ini dan melihat kilatan dan kabut. Mereka segera mengetahui bahwa ada sesuatu yang salah dan menjadi berhati-hati. Berjaga-jaga, Pangeran Berlengan Delapan memerintahkan dan mengambil tindakan defensif. Ia menarik kembali tangannya yang melingkarinya. Berbagai harta karun yang diungkapkan afinitas mereka untuk membentuk baju besi berapi yang membungkusnya. Ada yang tidak beres. Pangeran Starshooter merasakan hal yang sama dan kembali ke posisi komando pasukannya. Kavaleri kerajaan mengumumkan dengan tegas dan barisan depan mengangkat perisai mereka. Bahkan angin sepoi-sepoi pun tidak dapat menembus benteng yang tak tertembus ini. Ia juga menambahkan dinding sekunder luar yang terdiri dari pedang-pedang dewa. Bangsawan 100 pedang meraung dan melakukan hal yang sama. Pedang-pedang cakrawalanya melayang di sekelilingnya seolah-olah dia adalah pusat kosmos. Engah, dataran menjadi lebih terang dengan kabut tebal yang membuat kedua pasukan terjepit. Mereka menghilang dari pandangan, bahkan kilatan senjata mereka pun tidak terlihat. Penonton langsung menjadi bingung. Teknik yang membingungkan. Seorang penonton bertanya-tanya setelah kehilangan visibilitas yang jelas di dataran. Menurutku tidak meratakan itu. Ini tampaknya formasi besar dengan sifat seperti labirin. Formasi ini dipersiapkan di bawah dan akan aktif melawan semua penyusup. Seorang jagoan dari generasi sebelumnya mengamati kabut dengan saksama sebelum menjawab. Yah, kalau itu hanya formasi labirin, seharusnya tidak bisa dihentikan oleh ahlinya. Mereka juga punya tenaga untuk menghancurkannya. Seorang pemuda berkomentar, hati-hati. Tiba-tiba mereka mendengar teriakan bangsawan 100 pedang. Sial, suara Pangeran Berlengan Delapan terdengar kemudian. Cercik, cercik, cercik. Kemudian terdengar suara cipratan udara seakan-akan ada orang yang terjatuh ke dalam udara. Anehnya, suara-suara itu terjadi secara berurutan dengan cepat. Seluruh pasukan seolah-olah telah jatuh ke udara tanpa sempat berteriak dan memaafkan. Dataran itu menjadi sunyi lagi. Apa yang terjadi di sana? Para petani yang berdiri di luar sambil berteriak. Akan tetapi, kabut masih menjaga penglihatan mereka meski memungkinkan membiarkan langit mereka. Akhirnya, kabut perlahan menghilang dan mereka akhirnya bisa melihat lagi. Ini akan hilang, teriak seseorang. Celakanya, apa yang mereka lihat selanjutnya membuat mereka menggosok mata karena tidak percaya. Apakah aku berfantasi? Teriakan salah satu dari mereka. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Semua orang melihat hal yang sama. Dataran itu sama seperti sebelumnya, hanya tersisa sehelai rumput. Sayangnya, trio dan pasukan mereka telah menghilang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kemana perginya pasukan itu? Seorang ahli berteriak. Bahkan para leluhur tidak mengetahui apa yang sedang terjadi. Ada lebih dari 100.000 orang dalam pasukan berkuda itu. Setidaknya, pasti ada mayat. Mereka mungkin bukan pasukan terkuat di benua pedang, tapi tetap saja mereka cukup kuat dan menakutkan. Selain itu, 3 orang jenius juga memimpin mereka. Yang terburuk dari semuanya, tidak ada suara perkelahian atau teriakan. Hal ini membuat semuanya semakin menyeramkan. Sial, apa aku mabuk? Dongling ketakutan dan memutuskan untuk minum seteguk lagi. Ning Zhu juga tidak menduga hal ini. Ia mengira Li Qiye akan menggunakan kekuatan lingkaran bumi untuk membunuh mereka semua. Namun, ia justru membuat mereka menghilang melalui kabut itu. Oleh karena itu, dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengerikan yang tertidur di bawah tanah. Apakah ada efek ilusi yang aktif? Tanya seorang ahli. Para leluhur dan raja mulai menggunakan mata surgawi mereka.
Sayangnya, mengamati dengan cermat mereka tidak menghasilkan hasil apapun. Seorang raja menggelengkan kepalanya, tidak ada ilusi atau penyembunyian. Dataran ini adalah kenyataan. Lalu kemana mereka pergi? Seorang menelepon lemah ketakutan. Tidak seorang pun punya jawaban atas pertanyaannya. Hanya ilmu sihir dan ilmu hitam yang bisa menjelaskan fenomena ini. Sepertinya orang ketiga itu dan anak buahnya telah menguap begitu saja. Ini masuk akal jika tempat ini adalah zona terlarang atau mereka hanyalah manusia biasa. Dalam kasus ini, kelompok itu terdiri dari para pembudidaya yang kuat sementara dataran tandus tidak berbahaya sama sekali. Sekarang, yang terakhir tampak seperti tanah yang tidak menyenangkan. Ada sesuatu yang aneh terjadi. Seorang leluhur merinding dan memutuskan untuk pindah kembali. Kerumunan orang tidak memerlukan pengingat ini dan merasakan hal yang sama. Di mata mereka, tempat itu kini tampak seperti dikutuk. Penonton saling bertukar pandang dan terus memikirkan masalah ini. Jika kelompok itu telah mati, maka setidaknya harus ada beberapa jejak seperti darah atau abu. Sayangnya, tidak ada sehelai rambut pun yang terlihat. Perenungan mereka tiba-tiba terganggu oleh suara bising di dataran. Tanah itu sendiri tampak berubah menjadi udara. Namun, kabut kembali muncul dan menghalangi mereka untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya. Kedengarannya seperti ada sesuatu yang berbunyi keluar dari rawa disertai suara gemuruh yang aneh. Singkatnya, mereka mengira bahwa hal-hal itu dimuntahkan. Hanya saja tidak ada teknik penglihatan yang dapat menembus kabut. Jangan mendekati kabut. Seorang tetua agung memperingatkan mereka yang berdiri di luar. Hal ini tidak perlu dilakukan karena orang-orang berhati-hati dan tidak ingin terkena kabut ini. Untungnya, kabut ini tidak pernah melampaui batas dataran Tang. Ini tidak berlangsung lama seperti sebelumnya. Akhirnya bubar sepenuhnya dan tidak ada yang melihat monster atau apapun. Lihat, di sana, seseorang berteriak dan keheranan kembali melanda kepadatan. Mereka melihat 3 orang jenius dan anggota pasukan berada di tanah dengan kacau. Hal yang paling aneh adalah mereka ditelanjangi sepenuhnya. Mereka sama sekali tidak berdaya dan seharusnya mampu melawan. Sayangnya, mereka tampak seperti ikan yang akan dikorbankan bagi siapapun atau apapun yang melakukan ini. Apalagi orang-orang hebat yang berpengalaman pun belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Mereka menggaruk-garuk kepala tetapi tidak dapat menemukan penjelasan. Apakah mereka masih hidup? Tanya seseorang. Seorang leluhur menggunakan leluhurnya dan mengangguk, ya, mereka semua hidup, mereka hanya tidur. Jadi apa yang menyebabkan hal ini? Obat hipnotis yang sangat kuat. Tanya seorang ahli. Tidak, obat semacam itu harus berada pada level abadi atau semacamnya agar bisa bekerja pada para ahli itu. Seorang guru nasional tidak setuju. Racun yang populer di dunia fana tidak lagi mempengaruhi para pembudidaya. Mereka kebal dan bahkan dapat membangun kembali bagian tubuh yang hancur. Agar racun benar-benar dapat menimbulkan kerusakan, racun tersebut harus mencapai takdir mereka yang sebenarnya. Kabut yang merupakan obat hipnotis tidak menjelaskan mengapa mereka menghilang lebih awal. Orang lain mengemukakan hal ini. Masa tidak memberikan respon karena sebelumnya mereka melihat lapangan kosong. Mengapa korban yang hilang itu kembali lagi? Ikat mereka semua. Li Qiye memerintahkan Dong Ling. Yang terakhir menjadi tenang dan tersenyum cerah, saya bisa melakukannya, bangsawan muda. Dia kemudian memasuki dataran sementara tidak ada orang lain yang berani melakukannya tanpa izin Li Qiye. Dia mengeluarkan seutas tali yang tampaknya panjangnya tak terbatas. Tali itu bergerak dengan kecepatan luar biasa dan melingkari ketiga jenius itu terlebih dahulu, lalu perlahan-lahan melingkari seluruh lapangan. Dia kemudian mengikat mereka di sekitar menara di sekelilingnya, sambil tetap mempertahankan kelincahannya yang menakjubkan. Para korban tampak seperti tusuk daging yang tak terhitung banyaknya yang bergoyang mengikuti angin. Ingat, mereka semua juga telanjang. Hal ini membuat beberapa penonton tertawa kecil meskipun acaranya serius. Bukankah ini terlalu berlebihan? Seseorang bertanya karena bagi sebagian orang, kehormatan lebih penting daripada nyawa. Sekalipun mereka mampu bertahan hidup, mereka tidak akan mampu lagi bertemu muka dengan siapapun. Begitulah dunia ini, nasib Li Qiye mungkin akan lebih buruk jika dia ditangkap oleh mereka. Seorang anggota generasi terakhir berkata, hal ini memang benar adanya. Kekayaan Li Qiye sangat didambakan dan pelanggarannya di masa lalu tidak pernah dimaafkan.
Pihak lain akan melakukan apapun yang diperlukan untuk memaksa Li Qiye menyerahkan kekayaannya. Bersambung.